Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengaruh budaya terhadap etos kerja di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Secara terminologis, kata etos yang mengalami perubahan makna yang meluas digunakan dalam 3 pengertian berbeda, yaitu suatu aturan umum atau cara hidup, suatu tatanan aturan perilaku, penyelidikan tentang jalan hidup, dan seperangkat aturan tingkah laku. Dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai tumbuhan yang berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Dari keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kata etos berarti watak atau karakter seseorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan sesuatu cita-cita. Jadi, kesimpulannya etos kerja adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden. Lanjut, fungsi dan tujuan etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Menurut Atabrani Rusyan, fungsi etos kerja adalah pendorong timbulnya perbuatan, penggairah dalam aktivitas, dan yang terakhir sebagai penggerak. Etos Kerja Bangsa Indonesia, Institute of Management of Development Swiss World Competitiveness Book 2007 memberitakan bahwa pada tahun 2005 peringkat produktivitas kerja Indonesia berada posisi pada 59 dari 60 negara yang disurvei atau semakin turun ketimbang tahun 2001 yang mencapai urutan 46. Lagi-lagi diduga kuat bahwa semuanya itu karena mutu sumber daya manusia Indonesia yang tidak mampu bersaing. Juga mungkin karena faktor budaya kerja yang juga masih lemah dan tidak merata. Bisa dibayangkan dengan kondisi krisis finansial global belakangan ini, bisa posisi Indonesia akan bertahan kalau tidak ada remedi yang tepat. Produktivitas kerja jangan dipandang atau ukuran fisik saja. Dalam pemahaman tentang produktivitas dan produktif, di situ tergantung aspek sistem nilai. Manusia produktif menilai produktivitas dan produktif adalah sikap mental. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus baik dari hari ini. Jadi kalau seseorang bekerja, dia akan selalu berorientasi pada produktivitas kerja di atas atau minimal sama dengan standar bekerja dari waktu ke waktu. Bekerja produktif sudah sebagai panggilan jiwa dan kental dengan amanah. Dengan kata lain, sikap tersebut sudah terinternalisasi. Tanpa diinstruksikan, dia akan bertindak produktif. Itulah yang disebut sebagai budaya kerja positif atau produktif. Sementara itu, budaya bekerja produktif mengandung komponen-komponen. Yang pertama, pemahaman substansi dasar tentang bekerja. Kedua, sikap terhadap karyawan. 3, perilaku ketika bekerja. 4, etos bekerja. 5, sikap terhadap waktu. Pertanyaannya, apakah semua kita sudah berbudaya bekerja produktif? Budaya kerja produktif di Indonesia belum merata. Bekerja masih dianggap sebagai sesuatu yang rutin. Bahkan sebagai karyawan bisa jadi bekerja dianggap sebagai beban dan paksaan, terutama bagi orang yang malas. Budaya organisasi atau budaya perusahaan masih belum banyak dijumpai. Hal ini juga agaknya yang kurang mendukung terciptanya budaya produktif. Perusahaan belum menganggapi sikap produktif sebagai suatu sistem nilai. Seolah-olah karyawan tidak memiliki sistem nilai apa yang harus dipegang dan dilaksanakan. Karena itu, tidak jarang perusahaan yang mengabaikan kesejahteraan karyawan termasuk upaya minimumnya. Ditambah dengan rata-rata pendidikan karyawan yang relatif masih rendah, maka produktivitas pun rendah. Karena itu, tidak heran produktivitas kerja di Indonesia termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Terima kasih. Budaya kerja. Budaya adalah suatu
nilai penuntun, kepercayaan, pengertian, norma, filsafah, etika, dan cara berpikir. Budaya yang ada di suatu lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi yang berada di dalam lingkungan tersebut. Dan setiap lingkungan tempat tinggal pasti memiliki budaya yang dibuat oleh nenek moyang mereka untuk diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk dilestarikan bersama. Dan perusahaan adalah sebuah lembaga yang terdiri dari banyak individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti pendidikan, agama, lingkungan, dan lain-lain. Dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari individu dengan kultur bawaan yang berbeda-beda. Budaya juga memiliki beberapa nilai-nilai dalam berorganisasi. Yang pertama ada komitmen, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Yang kedua ada teamwork, yaitu kerjasama yang dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga ada profesional, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik. Yang keempat ada pelayanan, yaitu memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap ramah, sopan, tulus, dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan. Yang kelima ada disiplin, yaitu menjalankan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat. Yang keenam ada kerja keras, yaitu menjalankan tugas dengan segala upaya untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang terakhir ada integritas, yaitu membangun kepercayaan dengan kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan. Saya akan menjelaskan pengaruh budaya terhadap etos kerja di Indonesia. Ialah diagonis kinerja bermasalah. Pada kasus diagonis kinerja bermasalah ini, ternyata ditemukan beberapa faktor penyebabnya, yaitu etos kerja menurun. Kenapa seorang pegawai etos kerjanya menurun? Hal ini disebabkan dua hal, yaitu pengaruh lingkungan fisik dan pengaruh lingkungan sosial ekonomi. 1. Pengaruh lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik juga sangat dominan mempengaruhi etos kerja seseorang pegawai. Sebagai suatu contoh, lingkungan fisik adalah ruang kerja. Coba kita bayangkan bagaimana seandainya seorang pegawai bekerja di suatu tempat yang tidak nyaman, atau kurang baik, atau kurang berkualitas. Maka seorang pegawai tidak akan bisa bekerja dengan hasil maksimal. 2. Faktor lingkungan sosial ekonomi. Faktor lingkungan sosial ekonomi bisa dari dua komponen internal dan eksternal. Komponen eksternal yaitu lingkungan sosial ekonomi keluarga atau pegawai. Komponen lingkungan sosial ekonomi keluarga bisa mempengaruhi etos kerja menurun, seperti kebutuhan rumah tangga yang semakin besar, keperluan pendidikan anak-anak, membangun rumah, serta masalah keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, kenakalan anak-anak yang sudah semakin beranjak dewasa, sehingga menyita pikiran dan tenaga di dalam jam kerja pegawai. Di sisi lain, insentif dari kantor tidak ada. Gaji sudah tidak mencukupi. Lalu, komponen internal. Lingkungan sosial ekonomi di tempat kerja seorang pegawai akan menurun etos kerja jika dari lingkungan kerja tidak ada kepastian berlangsung ke depan. Hubungan dengan teman sekerja adalah masalah persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan dan memfitnah, struktur organisasi, tupoksi serta promosi jabatan tidak jelas dan tidak tertib administrasi. Adapun disiplin kerja terganggu. Disiplin kerja akan terganggu jika di mana suatu kondisi seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan pegawainya. Seorang pegawai tidak bisa dikendalikan jika kondisi di suatu perusahaan atau di suatu lingkungan kerja tidak jelas. Aturan-aturan yang dibuat, termasuk hak dan kewajiban para pegawai. Pegawai hanya dituntut kewajibannya saja tanpa diperhatikan hak-haknya, serta insentif dan jaminan kesejahteraan, jaminan promosi bagi mereka yang berprestasi, dan hukuman atau sanksi bagi mereka yang mangkir atau melanggar dan melakukan kecerobohan. Sehingga di sini jelaslah bahwa kenapa disiplin kerja terganggu. Adapun syarat-syarat pekerjaan tidak dipenuhi.
Syarat pekerjaan tidak terpenuhi sangat erat hubungannya dengan etos kerja yang menurun, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi syarat pekerjaan tidak terpenuhi yaitu 1. Faktor internal, di mana pengaruh lingkungan fisik dan lingkungan sosial ekonomi. 2. Faktor eksternal, sumber daya manusia yang kurang, sehingga perlu beberapa pelatihan khusus serta pemilihan atau seleksi pegawai yang mampu di bidangnya, serta memiliki sumber daya manusia yang handal di bidangnya sehingga syarat pekerjaan tidak terpenuhi. Jadi, jika seseorang memiliki budaya yang kurang baik, maka etos kerja seseorang akan menjadi negatif. Tetapi, jika seseorang memiliki budaya yang baik, maka etos kerja seseorang akan menjadi positif.